Kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto ternyata dilakukan karena adanya kebocoran APBN sekitar 30%. Nah, sebelumnya Presiden mengumumkan pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran dalam 3 tahap dengan total anggaran yang dihemat sebesar 750 triliun rupiah. Kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto ternyata dilakukan karena adanya kebocoran APBN sekitar 30%. Hal tersebut diungkap Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Ia menjelaskan penghematan yang dilakukan memang akan sangat terasa pada 1-2 tahun pertama pemerintahan, namun akan berdampak positif pada masa depan. Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uang yang dihemat itu? Ya, Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30% dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor, ya, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak. Nah, dan sementara negara sebenarnya memerlukan investasi yang cukup besar, dan selama ini kita selalu mengharapkan ada investasi asing, baik pemerintah maupun swasta asing maupun investasi dalam negeri yang jumlahnya tidak seberapa. Jadi penghematan dilakukan sekitar 30%, itu sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun, dan itu akan mengenerate 6 kali lipat, 120 miliar plus 20, 140 miliar. Berarti dalam 5 tahun pemerintah itu akan menghimpun dana sebesar 700 miliar dolar Amerika Serikat. Sebelumnya Presiden Prabowo mengumumkan pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran dalam 3 tahap. Pada putaran pertama, penghematan anggaran berasal dari pos bagian anggaran bendahara umum sebesar 300 triliun rupiah. Pos ini langsung dikelola oleh Menteri Keuangan. Putaran kedua, penghematan berasal dari hasil pemangkasan anggaran di seluruh kementerian lembaga melalui penyisiran APBN sesuai dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Pada putaran ini, Prabowo mampu menghemat anggaran hingga sekitar 250 triliun rupiah. Pada putaran ketiga, penghematan dilakukan melalui dividen sebesar 300 triliun rupiah yang mampu dikumpulkan BUMN pada tahun 2025. Dari jumlah itu, 200 triliun masuk ke kantong negara, sisanya dikembalikan ke BUMN sebagai penyertaan modal negara. Penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan dihemat 300 T. Penghematan putaran kedua 308 triliun. Dividen dari BUMN 300 T. 100 dikembalikan. Jadi totalnya kita punya 750 T. 24 terpaksa saya pakai. Untuk apa? Untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita tidak boleh kelaparan. Kalau ada anak orang kaya yang sudah kenyang, yang sudah makan enak, tidak apa-apa. Jatahmu kasih ke orang lain. Selanjutnya, penghematan APBN akan diinvestasikan untuk membiayai program bantuan langsung ke rakyat, seperti makan bergizi gratis sebesar 409,8 triliun rupiah. Kemudian, sisanya sekitar 340,9 triliun rupiah akan diinjeksikan ke Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai investasi. Meski demikian, sejumlah pihak menilai naiknya nilai efisiensi lebih dari 100% akan membebani APBN 2025. Apalagi Indonesia masih harus menanggung defisit dari APBN 2024 sebesar 507,8 triliun rupiah dan pembayaran utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 sebesar 800 triliun rupiah. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.